Planner, selamat datang di Omset, obrolan menarik seputar bisnis. Kenalin, aku Ferdi selaku host pada episode kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Untuk kakak-kakak, boleh dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan aku Devika Dewi Permudita di sini sebagai Direktur Agritekno Business Center periode 2005-2026. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haris Akila, biasa dipanggil Haris. Saya di sini sebagai Wakil Direktur Agritekno Business Center. Oke, jadi tamu kita pada kali ini adalah Direktur dan Wakil Direktur ABC periode 2025-2026. Nah, gimana nih Kak rasanya jadi tamu yang pertama di podcast season 2 kali ini? Siapa dulu ini? Oh, boleh. Mungkin dari aku dulu ya, Boleh tentunya ada. sangat senang ya karena kan ini juga pengalaman kita pertama kali ya, Ya. terus kita diundang di podcast kita, di organisasi kita sendiri itu pasti dengan tujuan untuk memperkenalkan pengalaman kita juga kan seputar bisnis, apalagi dengan Youngpreneurs ini kita bisa mengedukasi juga teman-teman di sana buat gimana sih caranya bikin bisnis atau pengalaman bisnis yang kita temui saat ini. Oke. Oke. Jadi aku sebenarnya senang ya, karena kita di sini sebenarnya cukup diskusi aja. Kita berbagi cerita aja, seperti itu. Oke. Jadi tadi udah disebutin kan yang planners. Nah, menurut Kakak nih apa sih arti yang planners tuh? Oke, mungkin kalau dari aku Youngpreneurs itu bukan sekedar mahasiswa yang punya bisnis atau pebisnis muda ya. Jadi lebih ke mahasiswa yang punya mindset buat mengembangkan ide bisnis itu. Jadi kalau dari aku Youngpreneurs itu lebih ke keberanian terkait dengan belajar mencoba, belajar dari kegagalan, dan juga belajar mengembangkan diri dari hal-hal yang kecil gitu loh. Jadi, kita kan kalau ngelihat bisnis besar tuh pasti mereka juga mulai hal-hal dari kecil gitu. Mungkin dari Haris ada yang mau menambahkan? Oke, di era saat ini kan sebenarnya sudah cukup banyak ya, apa ya, kelebihan-kelebihan yang mungkin kita bisa dapatkan. Seperti di era saat ini kita bisa akses internet. Kemudian kita juga punya relasi, kita juga punya media sosial. Tergantung dari itu bagaimana kita bisa mengimplementasikan terkait dengan, apa ya, kita cari peluang-peluang apa sih yang masih belum ada dan kita bisa terapkan sebagai generasi muda, seperti itu sih. Dari sudut pandang Kakak nih, apa sih tantangan terbesar mahasiswa dalam memulai bisnis? Oke, kalau berbicara terkait dengan tantangan adalah, seseorang itu kita itu apa ya, ragu untuk memulai sesuatu hal atau masih terdapat keraguan. Baik itu ragu terkait dengan, kegagalan, kemudian ragu atau takut terkait dengan kita memulai suatu hal. Sebenarnya itu sih tantangan yang, saat ini kita hadapi ya, seperti itu. Oke, jadi harus berani aja gitu ya. Iya, betul sekali. Untuk dari Kakaknya? Iya, mungkin kalau dari aku, dari kita sendiri sih. Kita tuh biasanya selalu takut buat mencoba gitu loh. Padahal apa salahnya sih kita mencoba gitu kan. Jadi, mulai bisnis itu memang tidak instan teman-teman. Jadi, lebih banyak prosesnya. Jadi kalau kita nggak mencoba dengan, mengembangkan ide kita tuh, kita pasti stuck di sana aja. Terus juga paling kalau dari aku itu manajemen waktunya aja sih. Jadi dari kita yang masih mahasiswa ini pasti kan, bisa membagi waktu antara kuliah, organisasi, sama pengembangan bisnis itu pasti susah gitu kan. Jadi dari 2 itu sih, sama dari Haris tadi keraguan. Oke. Jadi manajemen waktu ya? Untuk dari Kakak sendiri ada nggak sih cara bagi manajemen waktu gitu yang pengen mulai bisnis, itu gimana manajemen waktunya? Kalau aku disesuaikan porsinya, misal nih dari kita kan kuliah dari pagi sampai sore tuh. Nah, dari pagi sampai sore kita fokuskan ke kuliahnya itu. Jadi kita tuh, eee ngerjain tugas, terus dari sisi akademik belajarnya itu difokuskan ke pagi sampai sorenya itu. Nah, setelahnya nanti kan pasti kita rapat itu di jam antara jam 6 sampai jam 8, ya udah kita fokus organisasi di sana, selebihnya nanti kan kita kalau aku waktu optimalnya itu di jam 9 sampai jam 11 itu kita mulai, belajar tentang bisnis. Jadi kan ada podcast edukasi bisnis, konten bisnis, terus kita juga, ngelihatlah gimana sih cara membangun bisnis dari nol kayak gitu biasanya sih. Kalau dari Haris mungkin? Kalau aku, sebenarnya mau nambahin aja dari apa yang disampaikan dari Devika tadi, bahwasanya, terkait dengan manajemen waktu, kita harus menentukan terkait dengan skala prioritas dulu. Mana yang mau kita dahulukan dan mana yang mungkin akan kita kerjakan di belakang. Jadi kita harus tahu terkait dengan tujuan kita. Kita sebagai mahasiswa saat ini
tentunya, skala prioritas terbesar kita adalah di akademik. Baru nanti setelah akademik, kita lihat, jam-jam kosong kita itu di mana. Itu kita bisa masuk, kita belajar, entah itu terkait dengan organisasi ataupun juga bisnis. Di saat ini, apa ya, banyak sekali bisnis-bisnis yang bermunculan, baik itu dari kalangan muda maupun dari orang-orang lain, tergantung dari bagaimana kita melihat, peluang-peluang itu sendiri, seperti itu. Oke. Kalau untuk skill yang paling penting untuk dikembangkan mahasiswa yang bakal sangat berguna saat memulai bisnis itu apa? Kalau terkait dengan skill adalah komunikasi. Komunikasi itu penting, karena komunikasi adalah proses untuk kita menerima ataupun menyampaikan terkait dengan informasi yang kita berikan, seperti itu. Dan komunikasi itu kita gunakan buat misal kita ketemu investor, kita ketemu konsumen. Jadi untuk meyakinkan terkait dengan baik itu investor maupun konsumen itu terkait dengan produk kita. Jadi menurutku adalah komunikasi itu paling penting. Cuma memang ada beberapa, hal-hal lain seperti kayak manajemen dan sebagainya itu adalah, juga penting, tapi yang paling penting adalah komunikasi. Oke, mungkin aku sedikit menambahkan dari komunikasi itu memang sangat penting buat kita sebagai mahasiswa atau, youngpreneurs itu buat, punya gitu kan. Tapi yang kedua itu ada problem solving. Jadi kita tuh harus bisa berpikir kritis gimana caranya kita menghadapi tantangan atau masalah yang ada di bisnis kita. Misalnya nih, dari produk yang kita pasarkan itu kurang peminatnya. Nah, dari sana kita juga gimana caranya kita tuh merubah strategi pemasaran kita tuh menjadi lebih baik gitu kan. Terus dari sana juga kita bisa berpikir cepat dan kritis gimana caranya kita menanggulangi permasalahan yang ada gitu sih. Aku Oke. nambahin boleh nggak? Boleh Satu aja. silakan. Yaitu berani. Berani adalah berani kita untuk melakukan sesuatu. Jangan takut untuk gagal, teman-teman. Karena gagal itu adalah proses untuk, apa ya, satu tingkat untuk mencapai kesuksesan. Dengan kegagalan, kita bisa mengetahui terkait dengan apa sih yang menjadi kekurangan kita dan itu bisa menjadi kelebihan atau menjadi, pembelajaran untuk kedepannya seperti itu. Oke, jadi skill yang penting itu ada komunikasi, berani, sama problem solving ya. Nah, Yes. mungkin dari kita mahasiswa belum memiliki skill itu tuh. Nah, gimana sih cara ngembangin skill komunikasi, problem solving, kayak gitu? Dari siapa dulu nih? Boleh deh dari aku. Oke, Oke. Kalau boleh. skill komunikasi sebenarnya kita bisa asah dari kehidupan kita sehari-hari ya. Dari kita presentasi di kampus itu sebenarnya kita juga mengasah skill komunikasi kita gitu kan. Terus kita juga mengikuti seminar public speaking. Nah, itu juga bisa meningkatkan skill komunikasi kita. Apalagi kita kan presentasi kan nanti juga di bisnis ada sisi presentasinya atau pitchingnya. Terus negosiasi, terus membangun relasi itu sebenarnya kita juga memiliki skill komunikasi. Kalian ikut organisasi pun juga membangun skill komunikasi gitu loh. Terus kalau dari segi problem solving itu sebenarnya kita tuh juga menghadapi di dunia kita, sendiri-sendiri. Jadi kalau misal kita ada masalah nih kan pasti kita juga nyari jalan keluarnya kan. Sebenarnya kita tuh ada dalam diri kita sendiri. Iya. Cuma biasanya tuh, cara kita mengembangkan tuh seperti apa gitu. Terus kalau untuk keberanian mungkin kalau dari aku tuh, kalian jangan takut mencoba gitu. Seperti yang tadi diomongkan oleh Haris tuh, apa salahnya sih kita mencoba gitu. Mungkin ditambahin boleh Haris? Eee, aku pernah belajar bahwa komunikasi itu tidak ribet, teman-teman, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan itu kita berkomunikasi, kita berbicara gini adalah komunikasi. Dan untuk melatih komunikasi kalau dari aku itu, kita bisa belajar berbicara di depan cermin. Jadi kayak misal sederhananya itu adalah meja. Definisikan meja itu apa? Itu adalah latihan dari salah satu latihan dari public speaking seperti itu. Itu yang pernah, aku pelajari dari guruku, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara mahasiswa membangun mindset bisnis sejak dini meskipun belum punya usaha? Oke. Jadi, yang pertama adalah kita harus, mengetahui dulu terkait dengan apa sih peluang yang ada saat ini, ataupun saat ini yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi kita cari dulu peluang, jangan menunggu peluang datang, tapi carilah peluang itu apa ya, Ada. ada, ya benar. Jadi seperti itu, kemudian jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita tidak mau mencoba suatu hal, maka ya kita tidak akan mendapatkan apapun. Setidaknya adalah kita berani untuk mencoba, walaupun itu cuma satu step. Betul. Tidak usah banyak-banyak,
Maksudnya kayak misal kita cari ide dulu, baru nanti tahap selanjutnya yaitu prototype dan sebagainya, seperti itu. Mungkin kalau dari aku sebenarnya mindset bisnis ini kita bisa temuin di sehari-hari kita. Kayak contohnya misal, ada orang tuh jualan barang-barang lucu. Nah sekarang kan pasti kita tuh nggak cuma pengen memiliki aja. Jadi kalau dari aku tuh biasanya pengen, buat dan juga masarin juga. Terus ngelihat, owner skincare A nih omsetnya pasti, di atas 1 sampai 5 miliar kayak gitu kan pasti kita juga pengen kan. Jadi sebenarnya, mindset-mindset itu tuh sebenarnya terbentuk sudahan, cuma realisasinya dari kita aja kayak gimana, terus pengembangan idenya yang kita punya, terus juga prototipe yang sebutkan tadi, kayak gitu. Jadi kita tuh lebih ke gimana caranya kita tuh merealisasikan ide yang, ala kadarnya dari kita dan juga dikembangkan lagi supaya menjadi produk yang lebih unggul gitu, dengan keunggulan dari masing-masing produk kita, diferensiasi dari produk kita, kayak Ya, gitu sih. betul sekali. Oke, ngomong-ngomong soal usaha nih di Fakultas Teknologi Pertanian kan ada yang namanya PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Nah, kira-kira dari Kakaknya ini ada pernah didapat pengalaman apa gitu di dunia bisnis tentang PMW? Bisa jelasin? Oke, kalau PMB mungkin lebih Kak Devika ya, Oh, karena gitu. dia yang banyak ikut di PMB, Iya. kebetulan. Kebetulan aku tahun 2025 itu mendapatkan pendanaan dari 2. Jadi ada PMBUB, itu pendanaan wirausaha dari tingkat universitas, itu produknya tuh vegetal, sayur siap, olah dengan AR video itu tentang tutorial masak. Nah, yang kedua itu ada PMBF atau PMB fakultas kita, itu, eee produk aku itu Bawa Cerita namanya, itu terkait dengan produk fungsional. Jadi dari sana kita tuh, kalau dari PMBF sama PMBUB tuh kita dilatih buat kita tuh bikin produk. Jadi dari ide kita tuh dikembangkan melalui proposal kita, terus habis itu prototipenya tuh harus ada, terus habis itu nanti kita melewati fase penjurian, kalau lolos nanti kan kita mendapat pendanaan. Nah, pendanaannya itu biasanya dari 4 juta sampai 6 juta. Nah, dari sana kita juga harus ada, sesi produksinya, terus habis itu di-monitoring dan juga evaluasi terkait dengan produk kita. Jadi, misal nih evaluasinya produk kita tuh kurang diminati oleh target konsumennya. Nah, nanti kita tuh gimana caranya, biar target konsumen kita tuh tahu, misal peningkatan branding atau peningkatan konten dari sosial media. Terus aku juga mau ngenalin dari UB ini ada juga program prioritas rektor yang mungkin kemarin kita Iya, juga ikutin. Terus ada juga program P2MB, itu dari Saintek, Kemendikti Komunitas Saintek. Nah, itu juga terkait dengan pendanaan pembinaan wirausaha itu, kita juga berdua kemarin ikut sih. Mungkin dari Haris? Oke, kemarin itu ada P2MB sama Prioritas Rektor ya, Iya. itu juga Prioritas Rektor ini baru ya, Kak, ya? Baru baru. Baru, jadi ini adalah program startup yang baru dikembangkan dari pihak Univ ya, seperti itu. Untuk berapa sih, Kak, kemarin? Untuk, usaha yang sudah berjalan 6 bulan dengan memiliki cash flow yang sudah jelas gitu. Jadi itu sebenarnya kita bisa gunakan di PMBF. Jadi PMBF kita kan udah punya beberapa, apa ya, produk kan, pendanaan dan sebagainya. Nah, itu bisa kita kembangkan di situ, di P2MB dan juga Prioritas Rektor, seperti itu. Betul. Dan P2MB kemarin kita, dari ABC itu ada 2 kelompok ya, Iya, ada 2 tim atau kelompok, itu alhamdulillah juga bisa lolos ke seleksi nasional ya. Iya, kalau di P2MB itu kan ada 2 seleksi. Nah, dari seleksi internal internal UB, universitas, universitas, ya. itu baru nanti seleksi nasional. Nah, itu juga kita masih nunggu pengumuman kebetulan, Ya, gitu. Jadi dari Kakaknya sendiri tadi Kak Devika malah udah ikut sampai 2 kali ya? Nah Iya. itu apa sih motivasi dan latar belakang Kakaknya mengikuti lomba tersebut? Oke, kalau dari aku motivasinya itu pengen produk yang aku punya ide itu direalisasikan. Jadi nggak sebatas kayak aku stuck di sana aja, kayak berangan-angan tuh nggak dari situ tok gitu loh. Jadi lebih ke, ide yang aku kembangkan itu jadi realisasinya di proposal, terus nanti kalau sudah mendapatkan pendanaan baru nanti, produksi. Nah, itu nanti kan kita baru jualan tuh. Jadi ideku tuh nggak stuck di cuma ide aja, jadi udah aku kembangin, aku buatin prototipe, aku buatin proposal bisnis, aku juga presentasi atau pitching ke para juri, gimana sih produkku, keunggulannya sih apa, kayak gitu.
terus produkku ini menyelesaikan masalah apa. Nah, kayak gitu. Terus habis itu baru nanti diproduksi, dipasarkan, dijual, terus nanti juga kalau di PMBF tahun lalu itu Mhm. ada expo, nah kita juga bisa memamerkan juga menjadi ajang, jualan juga secara langsung gitu, baru nanti kita dievaluasi, apakah produk ini nantinya itu bisa berjalan optimal atau enggak, caranya biar optimal tuh seperti apa, kayak gitu. Untuk keuntungannya gimana, Kak? Kalau Kalau dari yang kemarin? keuntungan apa nih? Penjualan Penjualan. atau kalau keuntungan penjualan sih alhamdulillahnya ya di atas modal kita lah, karena kan kita juga udah produksi, terus kita kemarin produksi kalau tote bag itu sekitar 40-an, itu juga udah menutup, dari modal kita juga. Terus kalau di vegetal itu sekiranya udah sampai, 6 bulan juga berjalannya itu, aku kurang tahu ya berapanya karena itu udah dari apa sih, kumulasi 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 dari, itunya, apa sih, kumulasi dari dari produknya, angkanya, heeh, heeh. produknya itu. Karena kan kita ada 3 produk juga. Oke. Tadi kan, kalau pengen ikut ini berarti harus ada idenya ya. Nah, Iya. itu idenya kira-kira gimana biar kita dapat ide buat mulai usahanya ini? Sebenarnya balik lagi kayak yang kita omongin tadi ya, kita cari dulu sih apa sebenarnya di lingkungan kita itu, apa sih yang dibutuhkan. Kayak misal di lingkungan FTP itu banyak, eee, kantong plastik misalnya, banyak penjualan kita menggunakan kantong plastik. Nah, kita menggunakan, tote bag misalnya, mengganti plastik menjadi tote bag. Nah, itu adalah salah satu ide bisnis. Sebenarnya nggak terlalu, apa ya, ribet-ribet, tergantung dari bagaimana kita bisa melihat masalah itu bisa menjadi peluang, seperti itu. Mungkin dari Kak Devika ada mau nambahkan? Oke, mungkin kalau dari aku itu, ide tuh kalau dari aku pribadi ya, ide tuh aku ngelihatnya tuh dari peluang itu juga betul dan juga aku misal nih, aku masalah pribadi tuh, kayak misal tas, kan selama ini kita tuh pakai tasnya yang, tote bag, Ransel, heeh, ransel, kayak gitu kan. Nah, itu kalau misal ngomongin tas tuh kan lebih enaknya kan kita pakai tote bag gitu kan. Walaupun hanya tote bag biasa, itu kan kita bisa mengembangkan, misal nih tote bag-nya bisa banyakin poketnya. Terus kalau aku kemarin ikut PMWF itu yang Edge On namanya, itu ada tas selempang itu kita banyakin poket. Nah, di sampingnya itu yang poket bagian tumblernya itu nanti ada resletingnya. Jadi kalau misal kita ngadain ada tumblernya itu, jadi bisa resletingnya dibuka, kalau misal nggak ada jadi ditutup. Jadi biar lebih ringkes gitu loh. Terus aku juga ada, di Edge On itu ada pin. Nah, kalian kan kalau suka rame, itu kan biasanya tasnya ditambahin pin-pin gitu kan. Nah, dari situ kan juga ada peluang nih kalau misal target pasarku tuh jelas, apa sih, FTP misal. Nah, dari FTP itu kan aku bikin PIN-nya itu 3 versi, versi per departemen. Jadi ada TIP, TB, sama THP kayak gitu. Jadi tergantung dari peluang, target pasar, dan juga pengembangan idenya itu seperti apa, kayak gitu. Oke. Jadi kalau ikut PMB kan tadi dapat pendanaan nih. Iya. Kira-kira tuh kita di awal tetap perlu ngeluarin modal nggak sih? Kalau dari aku sih selama ini nol modal ya, karena kan kita tuh, tujuannya kan mendapatkan pendanaan tuh biar kita tuh nggak mengeluarkan modal, bukan gitu sih, lebih tepatnya karena biar kita tuh dapat mendapatkan dana, modal ya. gitu loh. Gitu. Oke. Nah, terus, misalkan nih ada yang pengen ikut PMW, mekanismenya dari awal banget tuh gimana sih? Jadi kalau sepengalamanku ya, nanti kan ada kalau di PMWF itu kalian bisa ngikutin IG-nya PMWFTP. Nah, di sana juga nanti ada pengumuman terkait dengan open registration-nya, tuh submit proposal. Nah, di sana tuh juga nanti ada sistematika proposalnya itu seperti apa. Tergantung di guidebook panitianya. Biasanya per tahun itu beda Iya. kriterianya karena kan disesuaikan lagi evaluasi dari tahun lalu itu seperti apa. Nanti setelah submit proposal, nunggu kejelasan dari penjuriannya. Jadi kalau nanti udah lolos tahap pertama, nanti akan ada tahap kedua untuk pitching, kita presentasi terkait dengan produk kita tuh apa. Jadi produk kita misalnya kayak tadi keunggulannya apa, terus nanti target pasarnya yang jelas tuh apa, terus, rencana anggarannya tuh seperti apa, cash flow-nya nanti gimana, arusnya gimana, dan sebagainya. Terus nanti habis itu kita, mendapatkan pendanaan pertama itu 70%. Nah, setelahnya nanti akan, eee,
ada proses produksi dari uang 70% itu, modal 70% itu kita produksi, habis itu baru nanti kita Jual. berjualan. Nah, dari situ kita kan dilatih terkait dengan strategi pemasaran kita. Nah, dari strategi pemasaran itu kita nanti lanjut ke monitoring dan evaluasi. Jadi kita monitoring gimana, tahapan dari proses kita berbisnis itu seperti apa nantinya sampai akhir, baru nanti dievaluasi yang perlu di-upgrade itu apanya, seperti itu. Dan sebenarnya dari, kita dari panitia juga menyediakan adanya sosialisasi. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan nanti mekanisme seperti apa, Kak, nanti untuk prosesnya seperti apa dan sebagainya, itu nanti akan dijelaskan di sosialisasi. Jadi tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Jadi nanti kita akan membantu kalian untuk bagaimana sih selama proses, berlangsung itu bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke. Terus ada nggak, Kak, tips-tips buat mahasiswa yang pengen mencoba nih lomba seperti PMW gitu? Apa ya tipsnya? Ya yang penting berani mencoba aja sih. Karena kalau tidak kita coba, ya kita tidak akan merasakan bagaimana prosesnya. Karena ketika kita mau berani mencoba, itu nanti prosesnya nggak serumit itu kok. Iya bener kata Haris, jadi jangan takut buat mencoba. Jadi, kita kan nggak tahu ya orang tuh gimana persepsinya, Ya, tapi biasanya orang tuh pasti takut duluan, takut entah diremehin mhm, nanti, takut, gagal atau takut nggak ada peminatnya, takut nggak kejual iya. produknya. Jadi jangan takut dulu, kita enjoy-in aja proses dari, bisnis ini. Jadi misal dari pengembangan idenya itu sampai jadi full produk prototipe-nya itu seperti apa, nanti baru mikir, gimana strategi pemasarannya, promosinya seperti apa, kayak gitu. Jadi untuk selanjutnya itu kita bisa memikirkan secara bertahap begitu. Betul. Jadi nggak langsung semua harus dari awal kayak gitu. Iya, nggak harus dari awal tuh kita udah mateng tuh nggak harus. Jadi bisa kita kasarannya aja Mhm, dulu bisa gitu. step by step gitu ya, Kak, ya? Betul. Oke, kalau tips untuk misalkan lolos pendanaannya nih, proposalnya harus seperti apa gitu, itu ada nggak, Kak? Kalau tips yang pasti harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Betul, Karena sesuai format. nanti di guidebook juga itu ada ketentuan kayak harus formatnya seperti apa dan sebagainya, yang penting kalian ikuti aja itu. Iya, nanti kan ada rubrik penilaian juga. Nah, dari sana kita juga pasti tahu proporsinya per apa ya, per subbab itu, per bab itu berapa. Terus Betul, misal besar di rencana anggaran, besar di produk, deskripsi produk, prototipe kayak gitu. Jadi kita bisa kayak lebih memperjuangkan di sisi iya. situnya. Oke. Jadi, dari semua itu tadi, Kak, hal penting apa yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti lomba bisnis atau pendanaan gitu? Apa aja yang harus dipersiapin di awal banget? Jadi kalau dari aku mungkin ide bisnisnya yang mau dibawain itu diperdalam lagi, dipahamin lagi, baru nanti kita kan tahu produk ini tuh sebenarnya buat nutupin masalah apa sih, buat, istilahnya buat masalah apa sih jadi produk kita ini, terus juga dari targetnya itu sudah tahu gitu loh, target pasar kita tuh Mhm, siapa, terus nanti juga keunggulan produk itu apa aja, terus kan kita kan pasti mengembangkan produk dengan keunggulannya masing-masing, kayak gitu sih kalau dari aku. iya. Selain dari itu kita juga harus, memikirkan terkait dengan SDM-nya nih. Jadi tadi udah ide dan sebagainya, kita juga harus memikirkan terkait dengan SDM-nya. Jadi di PMB ini maksimal 5 orang ya, Kak? Iya 5 Jadi orang. 5 orang tidak hanya sendiri aja, jadi itu bisa diorganis ke teman-temannya, jadi kita bisa bagi gitu loh. Jadi nggak hanya cuma misal aku di SDM, terus ada yang keuangan dan sebagainya. Jadi kita bisa, apa ya, bersama-sama gitu loh, Iya seperti itu. bener, jadi membangun bisnis tuh juga nggak bisa sendirian. Jadi kita harus punya tim dan melatih kerja sama tim Ya, kita. Jadi misal ada yang jadi ketuanya, ada yang jadi finansial analisisnya, mhm, ada yang jadi marketingnya, ada yang jadi operasionalnya, ada yang jadi teknologinya. Jadi bisa dibagi-bagi biar nanti nggak kita sendiri yang kerepotan gitu. Jadi, semua orang juga pas porsinya, terus kita juga enak ngejalaninnya gitu. Oke, jadi karena pertanyaannya udah habis, kira-kira boleh disampaikan nih closing statement dari kakak-kakaknya? udah. Dari siapa dulu nih? Dari kamu aja dulu, Oke. wes. Dari aku adalah, jangan takut untuk memulai suatu hal, jangan takut akan kegagalan. Kegagalan bukan suatu hal yang salah, tapi kegagalan adalah bagaimana proses untuk, mencapai atau satu tingkat lebih
naik, apa ya kata-katanya? Kok susah ya? Mungkin kalau dari aku ya, Ya, jangan dulu aja takut deh. gagal Heeh, teman-teman. Jadi gagal itu suatu proses evaluasi kita buat ningkatin, value kita juga, buat kita mengembangkan diri lebih iya, baik juga. Jadi, teman-teman kalau mau mencoba itu jangan ragu-ragu juga, jadi berani aja. Kalian tuh ide yang kalian punya itu pasti juga, orang-orang tuh belum tentu memikirkan hal mhm, itu, gitu loh. betul. Oke, jadi buat yang planners, buat yang mau memulai usaha, yang penting itu skill-nya tadi komunikasi, problem solving, dan berani mencoba. Oke, jadi sekian, untuk episode kali ini karena kita sudah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye-bye. Bye.